Kawan baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, dinamika Pilpres makin seru. Saking serunya, kubu Prabowo dan kubu Ganjar sampai sekarang itu belum menentukan bakal calon wakil presidennya. Tentu saja ini menimbulkan tanda tanya yang besar. Kenapa kubu Ganjar dan kubu Prabowo masih belum berani atau masih hati-hati atau masih bingung ya memilih bakal calon wakil presiden yang tersedia? Dulu ya publik melihat bahwa penundaan atau penantian terhadap timing ya penentuan bakal calon wakil presiden setiap kubu itu diulur-ulur karena menunggu setiap kontestan memilih pasangannya gitu. Jadi ketiga kubu ini ya itu saling intip kira-kira siapa yang dipilih oleh kubu-kubu sebelah dalam ya kontestasi Pilpres itu. Jadi kubu Anies melihat kubu Prabowo dan Ganjar, kubu Prabowo melihat kubu Ganjar dan kubu Anies, kubu Ganjar sendiri melihat kubu Prabowo dan kubu Anies. Siapa yang akan dipilih ya? Di kubu Anies misalkan ya terang saja AHY misalkan jadi salah satu kandidat terkuat, walaupun di ujung ya penantian cawapresnya Anies itu tiba-tiba secara mengejutkan dan mengagetkan itu memilih Caimin. Tapi menariknya ketika Mas Anies dan partai koalisi perubahan memilih Caimin, artinya ya pasangan kubu koalisi perubahan ini terang benderang ya cawapresnya yaitu Caimin di tanggal 2 September ya 2023 yang lalu. Hingga sekarang nih ya sampai awal Oktober atau minggu pertama Oktober, kubu Ganjar dan kubu Prabowo masih amat sangat berhati-hati. Justru ketika Caimin ya pindah dari koalisi Prabowo ke koalisi Anies, maka ini merubah secara total peta ya pertarungan Mbak Hovifah ya Pak Mahfud yang tadinya ya tidak terlalu diperhitungkan oleh Ganjar maupun oleh Prabowo, sontak saja karena faktor Caimin itu kemudian menguat kembali ya. Kalau kita lihat di kubu Ganjar ya, di kubu Ganjar itu kalau klaster pertama itu tentu saja ada Sandiaga Uno dari P3. Tapi belakangan ya peluang Sandiaga Uno itu mengempis. Digantikan oleh siapa? Digantikan oleh Ridwan Kamil. Ya. Ketika Ridwan Kamil juga mengempis, yang menguat kembali Hovifah dan Mahfud. Jadi hitungannya kenapa amat sangat hati-hati koalisi yang dipimpin oleh PDI Perjuangan ini memilih cawapresnya. Mereka ingin menang dan khawatir kalah oleh Amin ya Anies Caimin atau Prabowo beserta wakilnya gitu. Jadi kalau memilih ketika itu ada indikasi kuat Ridwan Kamil, sudah pasti karena dia bekas gubernur, basis konstituennya itu di Jawa Barat, dianggap Jawa Barat itu Ridwan Kamil bisa mendulang suara, berarti PDIP akan mengambil kantong suara di Jawa Tengah dan Jawa Barat gitu. Nah tentu saja ada figur sosok muda karena sebagian besar pemilih nanti itu di usia muda. Nah figur Ridwan Kamil ini juga dianggap merepresentasikan sosok muda. Jadi itu salah satu pertimbangan kenapa kemudian Ridwan Kamil itu menguat. Dan Ridwan Kamil sosoknya itu memang bisa mengimbangi figur Anies maupun Caimin gitu dari sisi performa tuh ya sama-sama
gubernur kan, kemudian sama-sama mewakili generasi baru politik lah gitu, yang tidak masuk ke dalam partai tapi bisa menjadi kepala daerah. Nah jadi ya waktu itu udah, bahkan Ridwan Kamil sendiri itu udah agak-agak dalam tanda petik tuh percaya diri alias GR tuh ya kan, bahwa akan ada breaking news dari Ibu Megawati mengumumkan dia sebagai cawapres. Tapi hingga kini kan tidak dideklarasikan tuh. Artinya PDIP dan Bu Mega menghitung kembali apakah memang Ganjar RK ini kuat dan bisa memenangkan pertarungan gitu. Nah ternyata lama-lama sayup-sayup nama RK itu mengempis, bahkan hilang tuh dari kantongnya PDI Perjuangan ini gitu. Nah disusul kemudian oleh menguatnya akhirnya Mahfud MD nih ya kan, yang sekarang menguat itu ya Mahfud MD. Tentu saja pilihan Mahfud MD itu agak mirip apabila kubu Ganjar memilih Khofifah, berarti mereka ya itu ingin mengimbangi suara dan mesin PKB di Jawa Timur dan Jawa Tengah tuh. Cuma itu alasannya. Ya tentu saja Khofifah representasi dari perempuan misalkan. Kalau Pak Mahfud kan memang ya selain pernah menjadi anggota DPR, ya juga udah berkali-kali jadi menteri gitu. Kemudian figurnya juga dalam beberapa kasus dia mengambil alih peran mengawal kasus-kasus besar tuh. Kasus-kasus seperti Verdi Sambo dan lain sebagainya gitu. Jadi figur Mahfud itu di samping tentu saja alasan utamanya itu ya Nahdliyin itu mengimbangi suara Caimin dengan mesin PKB-nya tuh di Jawa Tengah dan terutama Jawa Timur gitu. Jadi kalau Pak Mahfud dipilih ya kira-kira, tapi kemudian ya ragu lagi gitu karena mungkin hitungannya basis ya atau akar jaringannya Pak Mahfud di Jawa Timur mungkin tidak sekuat Khofifah atau sekuat Caimin tuh. Jadi mundur lagi nih ya kan, belum akan dideklarasikan dalam waktu dekat ini Pak Mahfud ya kan. Jadi Bu Mega pasti menghitung lagi gitu. Nah kalau Mbak Khofifah ini problemnya, bahwa Khofifah itu sepertinya akan menunggu arahan Pak Jokowi gitu loh. Kira-kira Pak Jokowi ini membolehkan dia nggak jadi cawapresnya Ganjar gitu ya, atau jadi cawapresnya Prabowo. Jadi kalau ngelihat fenomena Mbak Khofifah itu akan sangat tergantung dengan restu Jokowi nih gitu. Jadi Bu Khofifah nampaknya tidak berdaulat untuk memutuskan sendiri itu apabila ia menerima pinangan Ganjar atau Prabowo. Jadi ia tergantung restu dan arahan Pak Jokowi aja. Kalau boleh ke Ganjar atau kalau disuruh ke Ganjar ya dia mau ke Ganjar, kalau disuruhnya ke Prabowo ya dia ke Prabowo gitu. Jadi itu sebabnya juga ya akan seru sih kalau Pak Khofifah jadi cawapres, baik kubunya Prabowo maupun kubunya Ganjar itu melawan Anies Caimin di Jawa Timur itu ya rada-rada seru lah itu. Jadi sulit tuh diprediksinya, karena jangan anggap enteng juga Caimin dengan PKB dan jaringan-jaringan kiai pesantren ya, anak-anak muda di PKB ini gerakan politiknya luar biasa gitu. Terbukti dia menjadi sering saling mengalahkan antara PKB dan PDIP itu di Jawa Timur tuh dalam setiap pemilu tuh. Nah, jadi kenapa juga belum dideklarasikan itu tadi ya kan, menunggu. Kalau Mbak Khofifah sepertinya murni menunggu restu Pak Jokowi, itu yang beredar di publik tuh. Nah, di kubu Prabowo sendiri ya kan, sampai sekarang juga belum, dan Hamas sangat hati-hati menentukan siapa cawapres ya. Awalnya ya Erick Thohir menguat sekali di kubunya Prabowo ini. Ya hingga sekarang ya klaster pertama itu semua publik tahu, di kubu Prabowo itu hanya ada, di klaster pertama ya, itu hanya ada Gibran dan
dan Erick Thohir tuh gitu. Itu. Tapi dua-dua ini juga yang satu anaknya Pak Jokowi gitu. Jadi orang melihatnya kalau Prabowo Gibran itu seperti melihat pasangan Prabowo cawapresnya Jokowi lah gitu. Jadi cuman casingnya itu Gibran gitu. Gitu orang melihatnya tuh sesimpel itu. Jadi Prabowo berpasangan dalam tanda petik Jokowi gitu. Itu namanya Mas Gibran tuh. Kemudian ya Erick Thohir gitu. Tapi kalau misalkan Prabowo dengan Gibran, bisa dibayangkan hubungan antara Jokowi dengan PDIP gitu. Setelah Kaisang jadi ketua umum, ya Gibran jadi cawapres gitu. Nah itu makin dugaan banyak orang makin mengkristal itu ketegangan atau perang dingin antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Perang dingin politik ya, perang dingin politik artinya agenda politiknya udah pasti berbeda gitu. Nah kalau Erick Thohir sendiri kan walaupun ya terakhir menjadi ketua panitia ulang tahun atau miladnya 1 abad NU gitu dan dianggap sudah nadliyin ya, tapi sebagian publik itu ada yang nyinyir mengatakan Bang atau Pak Erick Thohir itu ya NU naturalisasi gitu. Jadi bukan NU murni gitu. Tapi kan itu guyonan di ruang publik. Tapi kalau memang dipasangkan dengan Prabowo Erick, nah orang melihat juga Pak Erick itu walaupun di survei-survei itu mulai nomor 1 ya, dan di Jawa Timur juga berdasarkan survei itu nomor 1, tetapi orang tetap tidak yakin bahwa Pak Erick Thohir itu punya akar ya di lapangan atau punya jaringan yang kokoh di lapangan gitu, terutama di kalangan nadliyin gitu. Jadi kalau pasangan Prabowo Erick Thohir ya itu tadi, kalau merasa sudah kuat pasti akan segera dideklarasikan, tapi hingga kini tuh ya masih menghitung-hitung ulang gitu, kira-kira yang cocok dan akan menguatkan potensi kemenangannya Pak Prabowo itu siapa gitu. Apakah memang Erick Thohir gitu, apakah memang Gibran. Jadi akhirnya karena tidak terdesak oleh waktu, dua kubu ini, kubu Ganjar dan kubu Prabowo itu terus menghitung ulang gitu. Karena tidak terdesak oleh waktu, tapi akhirnya setelah terpojok nanti oleh waktu, ya terpaksa juga harus segera mendeklarasikan. Kalau tidak kan tidak bisa daftar, masa daftar capres sendirian gitu. Jadi kira-kira itu sebabnya, ya. Sebabnya adalah ingin menang dan nggak mau kalah, alias takut kalah atau cemas kalah, atau ya takut tersingkir di putaran pertama gitu. Jadi hati-hati sekali. Sementara pasangan Anies dan Caimin sudah firm, mereka sudah siap-siap berangkat dan tinggal menunggu lawan saja gitu. Ya tentu saja namanya manusia kan berencana ya kan. Jadi makomnya atau wilayahnya itu ya tetap semua ini insya Allah dan semoga lah segera kubu Ganjar Prabowo menemukan pasangannya, dan kemudian kita akan saksikan 3 poros mendaftar ke KPU jika tidak ada tsunami dan tidak ada keajaiban. Demikian kawan baik, terima kasih.